banyak pembudidaya yang gagal karena melewatkan hal ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang telah nonton video ini dari awal sampai akhir, semoga mendapatkan ilmunya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ternak Sederhana teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita lagi-lagi mau karantina untuk persiapan budidaya belut di kolam media lumpur teman-teman ya. Oke teman-teman, ikutin terus video ini, simak terus video ini sampai selesai. Oke, jadi jangan lewatin, jangan di skip. Banyak pembudidaya yang gagal karena telah melewatkan proses ini teman-teman. Oke, enjoy this video. Oke teman-teman, ini adalah belut yang akan kita tebar nanti di kolam budidaya teman-teman ya. Ini jumlahnya lumayan banyak dan ini merupakan salah satu metode karantina teman-teman ya. Di video saya sebelumnya juga pernah ada untuk karantina sebelum kita tebar di kolam budidaya teman-teman ya. Ini jadi penting sekali teman-teman ini. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Kita akan bahas kenapa perlu dikarantina dulu nih seperti ini. Nih teman-teman ya, jadi nih belutnya nih campur ya. Wah, kaget saya juga nih. Jadi ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Nanti ini kita akan sortir lagi nih yang besarnya agresifnya teman-teman ya. Ya. Tapi remote yang ini teh, remote yang itu teh. Oke nih teman-teman ya, jadi ini adalah proses karantina daripada belut yang akan kita masukkan ke kolam budidaya nantinya ya. Nah ini ukurannya sih ada yang besar ada yang kecil teman-teman, ini campur ya pokoknya sih. Ini yang besar ini agresif banget nih. Nanti kita akan sortir, kemungkinan yang besar ini kita akan buatkan kolam pemijahannya teman-teman ya. Ini sih masuk kategori ini belutnya nih udah ada yang siap panen sebenarnya teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman, kita bahas ya. Jadi kenapa pentingnya nih untuk di karantina sebelum kita tebar di kolam budidaya teman-teman. Jadi banyak pembudidaya gagal untuk penebaran bibit ketika bibit sudah ditebar ke dalam kolam budidaya. Itu banyak mengalami kematian. Jadi hampir di setiap harinya tuh pasti ada saja yang mati teman-teman ya. Jadi hal ini terlewatkan. Jadi proses karantina ini sering terlewatkan oleh pembudidaya pemula khususnya teman-teman ya. Jadi pentingnya untuk karantina ini benar-benar sangat penting untuk menghindari kematian teman-teman ya. Jadi kenapa? Sekali lagi penting, pertama belut biar tidak stres ketika memasuki kolam budidaya teman-teman. Yang kedua, dia beradaptasi dengan mudah ketika nanti di kolam budidaya. Nah, di sini
karantina ini prosesnya jadi untuk menghilangkan kestresan dia ya. Jadi setelah mungkin dibawa dalam perjalanan, yang kedua bisa juga setelah dia diambil gitu, mungkin pencarian bibitnya mungkin ada yang didapat boleh menangkap di sawah teman-teman ya. Dikhususkan selain menangkap dengan cara dipancing teman-teman ya, karena untuk penangkapan belut dipancing dan untuk dibudidayakan itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa berkembang biak teman-teman gitu, untuk bisa berkembang jauh lebih besar lagi. Intinya kemungkinan bisa, tapi pastinya lambat. Metode karantina ini wajib dilakukan sebelum penebaran di kolam budidaya, karena kita bisa memastikan teman-teman, jadi ketika dalam proses karantina 1-3 hari diketemukan belut ada yang mati, itu berarti dia memang kondisinya tidak sehat. Tapi setelah melewati masa 1-3 hari dapat dipastikan belut ini kondisinya sehat dan siap ditebar di kolam budidaya gitu teman-teman. Satu lagi informasi, ketika dalam proses karantina sebaiknya jangan diberi makan teman-teman ya. Jadi hindari pemberian pakan selama di karantina, baik apapun itu, terkecuali teman-teman mau ganti airnya ya. Jadi kalau mau ganti airnya itu boleh saja di 1 hari pertama boleh diganti teman-teman gitu, maksimal 2 hari boleh. Dalam metode karantina ini teman-teman bisa menggunakan air, khususnya air sumur atau air bor ya teman-teman ya. Yang penting jangan menggunakan air pump PDAM, karena kemungkinan besarnya itu mengandung kaporit teman-teman ya. Jadi kurang baik untuk proses karantina. Oke, sukses terus, semoga berhasil dalam pembudidayaan belutnya teman-teman. Oke, videonya sampai sini aja teman-teman, semoga informasinya dapat diterima. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kita berikutnya. Jangan lupa yang baru bergabung diklik tombol subscribe-nya dan loncengnya dinyalakan biar kalian tidak ketinggalan dengan info kita selanjutnya.